Baik, Ustadz, mohon izin bertanya, tapi sebetulnya ini aib. Ibu saya adalah seorang guru dengan jabatan sebagai kepala sekolah, dan ayah saya adalah pensiunan dari sebuah perusahaan. Ibu saya sudah beberapa kali ketahuan selingkuh, Ustadz, dan dulu sempat dikembalikan ke orang tuanya di Bandung. Akan tetapi kakaknya menengahi dengan alasan malu kalau sampai harus bercerai. Padahal ibu saya ini aktif sekali di sosmed, Ustadz, bahkan sering berinteraksi bebas dengan lawan jenis, video call di rumah tanpa malu, Ustadz. Dan ayah juga sakit diabetes. Yang saya bingung, mereka ini tetap bertahan, dan seolah-olah pernikahan ini hanya sebagai formalitas, Ustadz. Ayah juga sibuk dengan perempuan lain di sekitar rumah, yang mana ayah membiayai perempuan itu untuk buka toko dengan biaya full, Ustaz. Nah, harusnya apa yang saya lakukan, Ustaz? Mengingat ini bukan sebentar, Ustaz, sudah 5 tahun kurang lebih. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Dari hamba Allah di Jawa Barat. Nah, ahibati fillah ya. Mempertahankan pernikahan itu adalah untuk islah, untuk memperbaiki. Jadi bukan untuk untuk menahan malu. Karena kalau udah tua ya bercerai, apa kata orang, subhanallah. Ada ucapan-ucapan manusia yang kita nggak perlu menyibukkan diri dengan omongan mereka. Tapi kita harus peduli dengan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perceraian disyariatkan dalam Islam? Bahkan ada sebuah surat khusus yang bernama surat At-Talaq. Iya, tolak itu salah satu perbuatan yang paling disukai oleh iblis apabila terjadi. Tapi tolak itu sendiri adalah sebuah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Allah sampai mengatakan kepada nabinya, wahai nabi, kalau kalian menceraikan wanita, maka ceraikan mereka dalam masa iddah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang itu kumpul balik lagi in arada islaha. Kalau ingin perbaikan, kumpul lagi nggak apa-apa. Ada keributan ya di antara suami istri, itu wajar. Tinggal sekarang apakah rumah tangga ini dapat dipertahankan atau harus bubar? Karena tadi sang penanya siapa namanya? Hamba Allah, Ustaz, di Jawa Barat. Hamba Allah sudah mengatakan hanya formalitas aja Ya, akhirnya. formalitas. Nggak ada pernikahan di sana. Mungkin sang ibu karena pegawai negeri, kita tahu pegawai negeri kalau bercerai ya mungkin ada hal-hal yang ribut, yang ruwet, yang harus dijalani. Tapi ingat, engkau sekarang tugasmu sebagai anak. Mengatakan kepada ayah, ayah kayaknya nggak bisa dilanjutkan pernikahan sama ibu. Kalau ibu seperti itu. Mungkin sang ibu merasa sang ayah sudah kena diabetes, mungkin tidak mampu melayani istrinya, dan istri ketika dia memiliki hasrat yang tidak terpenuhi karena suaminya dalam kondisi sakit, maka dia punya hak gugat cerai, tapi dia tidak punya hak untuk berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dan buat para suami ya, ada di sekitaran sini jamaah. Ana benar-benar kalau dengar cerita itu apa mungkin ya. Ini suami istri udah pada tua. Sang istri masih lebih muda lah biasanya. Suaminya tua, mungkin dia sudah tidak bisa lagi melayani istrinya. Istrinya gugat cerai, kata suaminya nggak usah. Udah tetap kita suami istri, engkau mau cari laki silahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kayak gitu. Maka nasihat ana buat hamba Allah itu, dia harus berusaha memperbaiki rumah tangganya supaya tidak terus dalam dosa gitu loh. Biar ibu nikah, bapak mau nikah sama yang punya warung itu, nggak apa-apa gitu loh. Atau si ibu nikah sama dia supaya nggak terus-terusan berbuat dosa gitu loh. Dalam kondisi seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. Na'udzubillah min. Padahal Allah murka dengan seperti itu. Dan kita tahu ad-dayuth ya, yang Allah tidak akan melihat dia, yang akan berbicara sama dia. Apa itu dayuth? Dayuth itu orang alladzi yuqirrul munkar fi ahli. Dia melihat keluarga yang melakukan kemungkaran, dia diam aja.
sang anak juga hati-hati jangan sampai dayuth, dan sang bapak juga jangan sampai seperti itu ya. Jemaah, hidup ini cuma sebentar ya. Hiduplah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Itu tadi jawaban untuk saudara kita di Jawa Barat.